Halo semua, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang studi kasus MSCI. Apakah kalau saham masuk MSCI pasti dibeli oleh reksadana atau ETF? Nah, pembahasan kasus kali ini menggunakan studi kasus BlackRock. Nah, pada pengumuman MSCI standar di bulan November yang lalu, tanggal pengumumannya 5 November, efektifnya 25 November, saham yang masuk brand BRMS, saham yang keluar ICBP, mohon maaf ada koreksi, KLBF turun dari standar ke small cap. Nah, karena efektifnya tanggal 25, apakah transaksinya tanggal 25? Enggak, biasanya transaksinya dilakukan 1 hari kerja sebelumnya. Yang jadi pertanyaan, apakah ETF itu bertransaksi H-1 sebelumnya? Nah, ini menggunakan studi kasus BlackRock, yaitu iShares. Nah, dalam pengelolaan reksadana indeks dan ETF, itu ada istilah namanya tracking error. Jadi tracking error itu selisih antara reksadana indeks sama indeks acuan. Selisih biasanya pasti ada, karena manajemen fee, karena bagi dividen, dan sebagainya. Untuk meminimalkan eh, selain efek fee ya, biasanya mereka melakukan penyesuaian di bobot. Bobot itu bisa dalam arti mereka tidak beli sahamnya atau beli sahamnya tapi dengan bobot lebih kecil apa lebih besar. Nah, dengan adanya aksi tidak membeli saham atau membeli saham tapi dengan bobot yang berbeda dengan indeks, itu akan tercipta tracking error. Nah, untuk meminimalkan tracking error, katakan dia tidak bermain di bobot, dia beli sahamnya, maka itu tanggal transaksi sangat penting. Jadi kalau misalnya ada saham BRMS masuk dalam indeks, masuknya hari Selasa misalnya. Apakah belinya Selasa? Enggak. Belinya hari Senin. Kenapa? Karena kalau saya belinya hari Selasa, kan saya nggak dapat di harga closing kemarin. Saya bisa dapat di antara high, low, atau di tengah-tengah di hari ini. Kalau misalnya harga yang saya beli, harga kemarin hari Senin misalnya 1.000, harga hari Selasa 1.100, saya kalau belinya di harga eh, high misalnya 1.050, penutupan di 1.100, saya nggak akan sama dengan saya beli di harga 1.000, dapat di 1.100. Kalaupun saya pasang bid di harga 1.100 kan bisa dapat bisa nggak dapat. Jadi yang orang lakukan adalah membeli H-1 supaya starting point-nya sama. Nah, jadi kalau efektifnya 25 November, maka transaksi beli atau jual in case dia keluar dilakukan di 24. Nah, kemudian dari sisi bobot tadi saya jelaskan itu juga boleh ada kelonggaran plus minus 20%. Artinya kalau bobot sahamnya 10%, saya boleh beli 8 sampai 12. Kemudian jumlah anggota itu saya boleh beli minimal 80% anggota. Jadi kalau IDX 30, saya boleh beli 24 sampai 30 saham. Nah, tapi kalau MSCI bingung nih, kenapa MSCI itu MSCI Emerging Market itu ada 1.100-an saham. 20%-nya berarti saya boleh nggak beli 200-an saham meskipun sudah masuk MSCI. Nah, jadi eh, kalau di Indonesia, karena jumlah indeks kita kecil-kecil, makanya beli 80% itu eh, mungkin masih nggak ada beda dengan indeksnya. Tapi kalau MSCI, kamu bisa beli 80%, artinya ada 200-an lebih saham yang kamu beli itu, dan itu nggak apa-apa. Ya, jadi itu kelonggaran dari sisi pengelolaan reksadana indeks. Saya tidak tahu di US seperti apa, tapi pada saat peraturan ini disusun, rasa-rasanya pasti juga benchmarking ke luar negeri. Jadi mungkin kurang lebih juga sama. Nah, tadi yang bobot ya, kalau BCA misalnya 10%, dia boleh beli 8 sampai 12%. Nah, tugas daripada MI ketika ada selisih bobot, selisih anggota, dia punya selisih itu sekecil mungkin. Ini di Indonesia, di luar negeri juga sama. Bahkan kalau di luar negeri itu jadi benchmark. Jadi fund manager yang bagus itu yang tracking errornya nol. Kalau fund manager yang tracking errornya positif, walaupun dia di atas indeks, tetap dianggap nggak bagus. Nah, kalau misalkan apa namanya, saya menggunakan studi kasus ya. Jadi di sini kan ada 2 ETF yang berinvestasi di saham Indonesia. Jadi ada iShares MSCI Emerging Market, jadi saya singkat dengan EM, sama iShares
MSCI All Country World Index. Saya singkat dengan ACWI. Jadi kalau di ACWI seluruh dunia dikombin jadi satu. Kalau EM itu cuma emerging market. Jadi kalau di pasar modal itu dibagi antara developed market, emerging market, sama frontier market. Ya, develop itu negara maju, emerging negara berkembang, frontier itu kayak yang masih dalam permulaan seperti itu. Indonesia masuk dalam kategori emerging market. Nah, kenapa saya menggunakan dua reksadana ini? Kebetulan di kelas yang menggunakan indeks MSCI Emerging Market sama All World ini juga dua yang AUM-nya paling besar dan ada bobot saham Indonesia. Nah, ini adalah ACWI ya. Jadi dia berinvestasi pada saham medium sama large cap sesuai dengan pedoman MSCI. Nah, ini posisi kebetulan saya dapat posisi saham dia di tanggal 30 Oktober dan 24 November. Nah, ini yang 30 Oktober dan 24 November. Nah, kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, eh, jadi di ACWI ada brand sama BRMS sama DSSA. Jadi dia beli brand sekitar 1 juta dolar sebanyak 1.739.100 lembar saham. Dia beli BRMS sekitar 900.000 dolar atau 14.681.100 lembar. Kemudian dia juga menambah DSSA. Nah, DSSA ini sudah masuk di MSCI dari bulan Agustus. Jadi si ACWI ini baru beli di bulan November. Nah, ternyata ada juga fund yang walaupun sudah masuk di Agustus, tidak serta-merta dia belinya di bulan apa namanya di bulan November. Ini study case yang pertama. Nah, kemudian kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini ada selisih lembar. Jadi benar DSSA, brand, BRMS lembarnya bertambah sebesar jumlah saham yang mereka beli. Kalau dalam nominal sih 1.900.000. Jadi BRMS, brand sama DSSA itu dianggap kurang lebih sama dengan Gotoh, gitu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya di BCA, BRI Mandiri Telkom sama Astra dan Aman, ya sudah sampai dengan Astra Internasional itu lembar sahamnya bertambah. Jadi BCA bertambah dari 14,2 menjadi 14,6. Kalau nilai pasar ini nggak bisa jadi acuan. Kenapa? Karena nilai pasar ini kan dia punya harga kan menentukan. Jadi kita patokannya lembar sahamnya. Nah, BRI lembar sahamnya bertambah, Bank Mandiri lembar sahamnya bertambah, Telkom bertambah, Astra bertambah, oh Aman ini sama, Bank BNI bertambah. Jadi dia nggak cuma beli apa tiga saham ini. Di tanggal 24 November itu dia juga lakukan rebalancing. Nah, kebetulan dari rebalancingnya kita mendapat tambahan lembar saham seperti itu. Nah, satu-satunya yang berkurang itu adalah Kalbe. Ya, Kalbe itu kan dia turun dari standar menjadi small cap. Makanya lembar sahamnya berkurang, jadi nol sama sekali. Nah, jadi di ACWI ini kita tidak hanya kemasukan saham baru, tapi juga bobot saham lain ditambah begitu ya. Cuma apakah besar? Apa enggak? Ya enggak juga sih. 1 juta dolar itu kan enggak kecil, tapi kan cuma sekitar 16-17 miliar gitu. Ya. Nah, kemudian jumlah sahamnya juga naik ya. Jadi tadinya dia cuma punya 16 saham, sekarang dia punya 18 saham. Kebetulan dalam standar MSCI juga ada 18 saham Indonesia, seperti itu. Em, dalam publikasi MSCI di akhir 2024, katanya MSCI yang strateginya mirip sama ACWI ini ada 386 miliar US dollar. Nah, si ACWI ini 24 miliar. Jadi 16 kali lipat. Nah, jadi kalau misalkan asumsi ya, eh, kan dia apa namanya AUM-nya naik dari eh, 28 juta dolar jadi 32 juta dolar. Jadi naik sekitar 4,4 juta, 7,74 miliar.
Maka kalau semua reksadana yang acuannya MSCI melakukan hal yang sama, maka akan ada inflow 1,18 T. Ini nggak cuma di PRMS ya, tapi di semua saham seperti itu. Nah, itu tadi yang apa untuk yang ACWI. Nah, sekarang yang kedua di emerging market gitu. Nah, kalau di emerging market ini menurut saya yang harusnya jadi perhatian. Kenapa? Karena kalau di ACWI bobot itu tuh kecil Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Indonesia di all world itu, waduh, kalau sudah dibandingkan sama develop market udah nggak ada apa-apanya deh kalau sudah Nvidia dan lain-lain. Kita itu cuma 0,% gitu. Tapi kalau dibandingkan emerging market, bobot kita masih agak lumayan, 1,2, 1,3%. Nah, kalau emerging market, eh, posisi 31 Oktober sama 24 November ini, benar ada brand sama BRMS masuk. Dia nggak ada DSSA. Kenapa? Karena DSSA sudah masuk. Cuma yang berbeda ya, kalau di ACWI kan saham banknya nambah. Kalau ini enggak, saham banknya kurang. Jadi Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, itu lembar sahamnya dari 1149 jadi 1141. BRI 1415 jadi 140. Bank Mandiri 77833 jadi 76. Nah, jadi dia nggak cuma beli brand sama beli BRMS. Dia juga rebalancing dan somehow mengurangi bobot saham perbankan. BRPT-nya nambah. Ya. Kemudian Kalbe sama ICBP. Jadi di apa? Yang All World itu cuma ada Kalbe, nggak ada ICBP. Kalbenya dijual pindah ke small cap. Kalau ini Kalbe sama ICBP dua-duanya dijual. Nah, jadi ternyata eh, reksadananya sama, patokannya MSCI, tapi ternyata prakteknya mereka menjalankan masing-masing. Yang satu nggak beli DSSA, yang satu udah beli DSSA. Yang satu nggak punya ICBP, yang satu punya ICBP. Jadi meskipun fund manajernya dari perusahaan yang sama, per fund masih punya apa kebijakan sendiri. Nah, kalau bobotnya juga lebih besar, 235 menjadi 254 juta dolar. Jadi lembar apa market bobot saham Indonesia dalam MSCI itu setidaknya ya secara nominal itu mengalami kenaikan. Kalau secara persentase juga naik dari 1,21 jadi 1,26%. Nah, jadi seperti itu. Nah, tadi sudah saya bahas. Jadi kalau ACWI dia nambah saham bank, EM malah ngurangin saham bank. Nah, dia nambah BRPT. Ya, kemudian tadi DSSA. Nah, berdasarkan publikasi daripada MSCI, reksadana indeks dan ETF yang mengacu kepada apa MSCI EM, jadi yang sama persis kayak strategi di atas, itu ada sekitar 380 billion. Kalau MSCI-nya ini 20,6. Ini yang punya si BlackRock iShares. Jadi 18,4. Nah, kalau misalnya semua fund manager melakukan hal yang sama dengan iShares, eh, kalau ini kan ada kenaikan ya, 235 ke 254. Artinya naik 17 juta. 17 juta itu setara eh, apa plus minus yang lainnya juga ya. Kira-kira setara 18 juta setengah, 308 miliar. Nah, kalau mereka melakukan hal yang sama, berarti ada tambahan 5,6 T. Nah, ini dari MSCI Emerging Market. Sementara kalau dari MSCI yang All World itu kan tadi ada 1, sekian. Nah, kalau kita jumlahkan jadi 6,7 T. Nah, em, angka yang di atas itu berarti kan seandainya semua reksadana yang mengacu kepada MSCI melakukan hal yang sama, secara hitung-hitungan itu dapat 6,7 triliun gitu. Nah, kalau kita lihat nih ya, data di atas versus RTI 1 bulan per November 2026. Jadi, net buy asing di regular market itu 7,8 T dan di all market 15,43 gitu. Nah, kalau menurut saya ya, eh, kan kurang lebih match dong. Berarti kan ada dana asing yang karena acuan MSCI masuk ke market Indonesia 6,7 T, yang berasal dari 5,6 T di emerging market sama 1,18 T di all world gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya, menurut saya itu kan kombinasi. Yang transaksi asing buy ini kan nggak semuanya reksadana indeks MSCI.
bisa juga asing-asing yang lain gitu. Nah, yang benar-benar MSCI itu menurut saya mungkin nggak sampai 50% dari angka prediksi di atas. Nah, contoh ya, misalnya contoh begini. Eh, PRMS itu emerging market beli 6,8 juta, 86 juta, 114 miliar gitu. Nah, asumsi yang seperti EM ini ada 18,4 kali. Berarti kalau satu fund beli 114, sisanya beli, berarti kan ada net buy 2,1 T. ACWI dia beli cuma 900 ribu, 15 miliar. Kalau yang sesama dengan ACWI ada 16, berarti 240 M. Saya jumlahkan 2,34 T. Jadi asumsi kalau semuanya ngikutin si MSCI yang iShares, berarti akan ada net buy asing sebanyak 2,34 T. Nah, tapi kenyataannya kalau kita lihat net buy di tanggal 24 November itu 1,2 T. Artinya cuma 50% daripada proyeksi itu. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, tidak semua eh, reksadana ETF mengikuti cara ini. Karena kalau proyeksinya, kalau maksudnya kalau angka referensi dari MSCI itu benar, harusnya ada net buy 2,3 T. Kenyataannya dia cuma 1,2 T net buy-nya. Tapi tentu bisa saja angka ini salah, karena bisa saja asingnya buy-nya tidak dari lokal, tapi buy-nya sesama asing. Ya, itu juga satu kemungkinan. Ya, jadi 2,34 T ini bisa saja benar, tapi jangan-jangan transaksinya sesama asing. Tapi kalau dianggap asing itu belinya semua dari lokal, eh, cuma apa 50%-nya aja 1,2 T. Ini BRMS. Nah, kalau brand EM dia beli kira-kira 164 M. Kemudian asumsi yang sama dengan EM itu adalah 18,4 kira-kira 3 T. ACWI beli 16,7 M kali 16, jadi ditotalin sama dengan 3,26 T. Nah, kalau yang brand ini malah jauh banget. Jadi kalau apa BRMS kan diperkirakan 2 T. Kalau ini 3,26 T eh, karena dia punya angkanya lebih besar, tapi realisasinya cuma 545 M. Jadi cuma 20% aja. 20% aja dari perkiraan ini. Nah, eh, ini mungkin kalau menurut saya ya, seperti DSSA tadi, dia nggak beli dulu di bulan Agustus, baru dia beli di bulan November. Kalau ini mungkin dia beli dulu tapi kecil dulu, atau ya mungkin karena ada pertimbangan satu dan lain hal dia tidak melakukan pembelian. Nah, ini jadi 544 miliar dari estimasi 3,26 T. Nah, kemungkinannya tadi ya, eh, bisa juga ya, kan MSCI bilang, oh yang seperti ini ada sekian, yang seperti itu ada sekian. Bisa aja itu ternyata nggak segitunya. Jadi nggak ada sebanyak yang dikeluarkan oleh MSCI. Bisa juga manajer investasi menggunakan diskresinya. Jadi dia pakai yang anggota nggak dia beli, bobotnya 80 sampai 120%. Bisa juga yang tadi itu WNC, karena valuasinya kan super tinggi ya. Jadi memang betul sih reksadana indeks atau ETF itu dalam melakukan pemilihan portfolio mereka tidak lihat valuasi. Tapi kan sebagai fund manager kita tahu tentang valuasi. Kalau misalnya average PE ratio atau average PBV di dalam MSCI itu misalnya cuma 15-20 kali, ketika ada yang PE-nya berapa ratus kali, masa dia beli begitu aja? Saya kira sih sedikit banyak mungkin ada discretionnya juga. Bisa juga kombinasi daripada hal-hal di atas. Nah, dalam konteks harga saham, transaksi dalam nilai jumbo itu bisa terjadi di pasar reguler dan atau pasar negosiasi. Kalau terjadi di pasar negosiasi, belum tentu harganya akan naik gitu. Kenapa? Karena kalau di pasar nego, dia nggak naikin harga, nggak jatuhkan harga. Nah, kalau menurut saya ya, ini sekali lagi menurut saya, ya, daripada kita fokus pada saham yang sudah masuk ke dalam MSCI, mending kita cari saham-saham yang mau masuk MSCI. Sehingga eh, dia kan mungkin harus push harganya ke atas supaya bisa masuk. Nah, kalau seperti itu, mungkin kesempatan dia, maksudnya kesempatan investor mendapatkan return lebih baik daripada yang sudah masuk ke MSCI. Karena kalau dia sudah masuk di MSCI, saatnya dia cari exit. Dia nggak ada kebutuhan lagi untuk menaikkan harga. Lagian kalau dia naikkan harga tinggi-tinggi, siapa juga yang mau beli kan? Belum tentu investornya mau beli. Nah, demikian konten saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.